Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Ya, selamat siang pemirsa. Balik lagi di acara Bincang-Bincang Santai, yang mana kita bakalan ngebahas isu-isu yang lagi ramai nih di masyarakat gitu ya. Dan saat ini gue nggak sendirian, gue udah bersama narasumber gue itu dengan Kak siapa? Angel. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya. Halo Kak Angel. Hai. Angel gimana kabarnya sekarang? Baik. Baik banget ya Kak Baik ya? banget. Oke. Kak Angel sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kerja, tapi kebanyakan kerjanya sih di rumah. Oh gitu, jadi bantu-bantu orang tua aja di rumah gitu ya? Kalau kerjaan juga di kantor dibawa pulang, gitu aja. Oh gitu, oke. Kak, aku mau nanya sama Kak Angel. Boleh. Kak Angel nih apa sih bullying itu? Menurut gue, bullying itu simpelnya gini, orang yang ngerasa dirinya hebat, dia neken orang yang menurut dia lemah, dan lebih ke arah negatif. Kalau untuk Kak Angel sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya tindakan bullying itu? Dibully pasti pernah, itu waktu SMP, teman-teman SMP. Nah, kalau untuk aku nanya lagi sama Kak Angel, apakah kakak pernah melihat atau menyaksikan tindakan bullying di tempat kakak sekolah? Kalau ngeliat sih pernah ya, karena kan memang waktu di SMP itu kan aku juga pernah dibully. Dan itu yang dibully itu nggak cuma aku sendiri, ada teman-teman aku yang lain. Jadi memang aku pernah ngeliat itu sih. Boleh kakak cerita nggak sih Kak tindakan bullying yang pernah kakak lihat itu di sekolah? Sebenarnya sih dulu waktu dibully juga kebanyakan sih verbal ya, lewat kata-kataan, omongan. Kalau untuk sampai ke fisik sih, puji Tuhan nggak pernah sampai ke arah sana ya. Dulu kan ya karena kan sekarang nih, dari dulu kan aku memang gemuk ya badannya. Dan aku sekolah di sekolah yang kebanyakan tuh cewek-ceweknya cantik, populer, kaya. Jadi seringnya ya kayak gitu, maksudnya dikatanya miskin. Terus dibilang, ya lo udah kayak babi, lo kayak kudanya, lo kayak apa ya, kayak gitu aja sih kebanyakan. Berarti yang diomongin mereka itu emang kasar banget ya Kak ya? Berapa lama sih Kak Angel mengalami tindakan bullying tersebut? Wah itu ya sepanjang SMP itu, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ya udah bullyingnya itu tetap ada. Jadi tuh aku mainnya juga jadi sama anak-anak yang sama-sama dibully. Mungkin karena aku main sama mereka ditambah
mainnya juga sama bergaul sama mereka, jadi mungkin mereka nambah bully ini juga akhirnya. Gitu. Dan yang ngabullyingnya pun orangnya sama Kak, atau beda? Satu sekolah, jadi sama 3 tahun itu sama. Jadi memang benar-benar psikis dan mental Kak Angel juga benar-benar diuji banget ya Kak? Benar banget. Benar. Menurut Kak Angel, tindakan bullying itu ada merupakan suatu hal yang wajar nggak sih Kak menurut Kakak? Atau memang ada penyebabnya gitu Pak? Menurut gue bullying nggak wajar sih, nggak wajar. Ngatain orang, nyakitin orang, kasar ke orang itu menurut gue nggak wajar. Dan menurut gue penyebab dari orang-orang ini ngebully mungkin ya mereka lonely, bosen, nggak ngerti, atau misalkan emang mereka ngerasa ya dirinya hebat aja, makanya dia ngebully orang yang lebih dia bilang lemah. Oke Kak. Sekarang ini Kak ada pertanyaan terakhir buat Kak Angel Kak. Kira-kira apa sih pesan bagi orang tua di rumah untuk menjaga anaknya agar tidak menjadi pelaku bullying? Pesannya sih buat para orang tua ya di rumah untuk lebih memperhatikan anaknya sih, karena rata-rata pelaku bullying itu adalah orang-orang yang kurang perhatian dari orang tua, dan juga ya pembelajaran dari orang tuanya, mana yang baik, mana yang benar, mana yang boleh, mana yang tidak. Oh, satu lagi nih Kak, pesannya adalah supaya orang tua lebih menjaga dan anaknya untuk tetap menghargai orang lain dan menerima kelebihan maupun kekurangan orang lain gitu ya. Nah teman-teman, itu tadi bincang-bincang santai gue ya dengan Kak Angel. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton acara ini, semoga bermanfaat buat kalian. Saya Pram dan Kak Angel undur diri, bye-bye. Bye.